Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jupan Stalva Rizky dengan NIM 2305101092 akan menjelaskan sistem manajemen stok gudang buah berbasis Laravel dan React. Di sini kenapa saya membuat ini? Yaitu toko buah itu biasanya ada cacat pada bagian stok manual dan sering selisih stok, error kah atau gak tahu kapan harus stok, gak ada riwayat transaksi yang jelas. Kadang juga ada yang masalah itulah human error itu kan sering terjadi di stok gudang buah. Terus juga siapa yang terkena dampaknya? Yang terkena dampaknya juga pemilik toko, staf, karena pemilik toko biasanya rugi, terus stafnya itu kadang kerjanya itu bolak-baliknya nyetok buah lah, kadang kehitungnya salah, dan itu sebab itu saya membuat ini untuk mempermudah pencatatan atau riwayat stok buah di gudang lah, sistem gudang lah. Oke, untuk itu kita akan lanjut, kita akan mengeran backend-nya terlebih dahulu. Nah, backend-nya sudah keren. Setelah itu kita akan mengeran ke front end-nya. Front end-nya itu saya menggunakan React. Nah, ini di front end-nya. Setelah itu kita lanjut ke demo websitenya. Untuk demo websitenya, ini untuk tampilan tampilan awal website seperti ini. Untuk yang pertama ya biasalah kita login dulu. Tapi sebelumnya itu saya sudah login, saya sudah buat akun lah, sudah ngedemo lah sebelumnya untuk tes-tes website ini. Nah, saya udah buat akun di daftar sini. Ini untuk daftar sebagai daftar login lah. Ini ada sebagai admin dan sebagai gudang, staf gudang. Nanti untuk dua ini fiturnya berbeda-beda ya. Oke, kita akan lanjut ke kita akan login sebagai admin terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk tampilan awalnya untuk seperti ini, kita disuguhi dengan daftar buah, total jenis buah, total stok, transaksi hari ini, stok rendah itu semuanya itu kerekam lah. Jadi enak kalau buat ngecek itu. Setelahnya itu kita ke daftar buah. Nah, ini daftar buah yang dimiliki atau katalog katalog di gudang tersebut. Di sini ada kategori, harga, stok, status, aksi. Nah, kalau kita mau tambah katalognya, semisal kita mau pengen tambah apel. Apel itu masuk kategori tropis. Apel ya. Nanas salah. Kita kasih nanas. Nah, untuk satuan nanas itu biasanya per piece dan per piece itu kita kira-kira dijual dengan harga 7.000. Oke, kita stok awal. Stok awal itu adalah stok standar. Jadi segudang itu pasti punya stok standar lah. Jadi kalau kalau standarnya segini ya, kalau kurang ya biasanya itu kurang, kalau lebih ya lebih gitu. Yes. Stok awal kita kasih 100. Nah, stok minimum itu yang standar tadi yang sudah saya kasih tahu. Kita stok minimum tuh itu kita kasih di 50 aja. 50. Oke, karena ini tadi kita buat nanas eh, di melebihi stok minimum, jadi ini untuk status nanas ini dikategorikan aman. Sedangkan ini status anggur ini rendah. Soalnya apa? Ini stoknya 30 kilo. Dan sedangkan stok minimum anggur itu ada 40. Dan di sini kita juga bisa kurangin stok minimumnya ya. Oke. Oke, setelah itu kita masuk ke kategori dan ini kategorinya lah. Kategori untuk kita di Indonesia kan cuma ada buah tropis dan subtropis. Tapi kalau mau ditambah kategori buah gurun lah, itu juga boleh. Untuk selanjutnya itu supplier, ini yang mensuplai buah-buahnya ini ya ya kayak supplier gitulah.
Untuk itu Kak, untuk admin itu bisa nambahkan supplier, nama, telepon, alamat itu dan lain-lain itu bisa ditambahkan. Oke. Terus selanjutnya stok masuk. Nah, ini fitur utama di kita yaitu stok masuk. Di stok masuk itu kita semisal ini ada stok masuk apel satu truk itu semisal kita pilih apel satu truk itu dari CP Tani Makmur. Satu truk itu semisal 50 lah, 50 pieces. Harga belinya kita beli di 4.000. Nah, ini stok masuknya itu tanggal segini. Nah, kita simpan. Oke, di sini apel apel masuk ya 50 pieces 4.000, harga beli 4.000 dan dicatat oleh Jovan. Ini untuk dua ini tadi saya sudah tag tapi gagal ya. Oke, untuk selanjutnya kita ke stok keluar. Nah, ini juga tadi stok tadi ini yang gagal. Nah, ini stok keluar itu semisal ada yang mau beli di kita. Apel tadi ya, semisal apel tadi. Apel. Nah, ini ada 250 pieces kan stoknya. Kita mau jumlahnya ini berapa? Semisal ada yang mau beli 150 piece. Enggak, 200 piece. 200 piece dengan harga jual 4.000. 4.000 kita kalau jual 4.000 itu sama dengan kita cuma nyimpen barang. Jadi kita harus lebih 4.500. Oke. Nah, ini semisal besok bolehnya tanggal 22. Oke. Kita simpan. Nah, ini terjual. Ini untuk tanggalnya belum real time ya. Ini terjual 2.000 pieces dengan harga jual ini dan dicatat oleh Jovan Setia Alfariki. Oke, sekarang kita ke laporan. Stok masuk tadi yang tanggal 21 kan tadi ada apel masuk kan. Ini bisa lihat trennya sampai tanggal berapa ini bisa. Terus kita tampilkan. Nah, ini tadi kan apel masuk kan di CP Tani Makmur. Jovan Setia Alfariki. Nah, ini kecatat juga dan ini total pembeliannya juga ada untuk pembelian semuanya lah. Ini dua ini tadi demo itu gagal tadi. Oke, kita cek stok keluarnya juga. Tadi ada yang beli di tanggal 22, kita taruh di 22. Oke, tampilkan. Nah, ini ada yang beli 200 pieces dengan harga 4.500 dan ini otomatis di total ya. Terus bisa dicatat dengan kategori sold dan dicatat oleh Jovan. Oke, untuk fitur-fitur unggulan sudah kita jelaskan. Ini untuk kelola user, ini ada Jovan Setio. Ya ini user-user lah yang terdaftar. Terus ini kan tadi sudah stok keluar dan stok masuk. Ini otomatis tercatat ya di sini. Nah, tadi kan apel jumlahnya 250, terus terjual 200 kan. Nah, ini tinggal 500 piece dan ini stoknya stok minimal kan 180. Ini dia dikategorikan rendah ya, kurang stok. Oke. Lanjut. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk sebagai staff ya, staff. Ini kita masukkan dulu. Nah, untuk sebagai staff kita lihat daftar-daftar ininya ada ada jenis buah lah. Semisal mau ada pelanggan yang beli lah, kita sebagai staff itu tahu kalau ini masih segini, segini, segini dan kita lihat semuanya daftar buah. Nah, ini untuk segini stok aman apalah itulah banyak kategori supplier, stok masuk. Dan untuk apa? Untuk itu juga bisa itu ya. Untuk staff juga bisa catat stok masuk, stok keluar. Ya kayak tadi lah. Admin kan cuman bekerja di belakang layar. Ini untuk staff ini kan bekerja di depan kan, yang depan lah. Ini juga bisa lihat laporan, gitu gitulah. Oke, sudah semuanya. Dan ini untuk program saya. Oke,
untuk backendnya itu saya saya gunakan Laravel. Terus untuk front endnya saya menggunakan React dan terus itu saya juga itu sudah tak push ke GitHub ini. Nah, ini ada stok buah dan stok buah front-end. Itu nanti saya cantumkan linknya. Oke, sekian. Terima kasih presentasi dari sudah mendengarkan presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jufan Setio, pamit undur diri.